lanjutkan yang kemarin. Kemudian kita selesaikan hari ini dua ini ya. Terus sampai sini kemarin ya. Harusnya selesai kemarin, tapi karena dengan peternakan angin mirip dengan peternakan surya ya. Arti adalah sekelompok ya yang biasanya dihubungkan ke jaringan listrik nasional atau negara. Kalau solar cell sekelompok panel suryanya kan. Kalau peternakan angin juga sama. Skalanya skala besar. Angin di lokasi yang sama untuk menghasilkan tenaga listrik. Peternakan angin besar itu dapat terdiri dari beberapa ratus turbin. Bisa seperti itu dalam satu lokasi ya. Itu dengan cara-cara itu ya. Jadi tidak boleh saling berdekatan dan menghentikan dia berputar ya. Nah, lokasinya akan luas dan di antara, karena dia nggak boleh berdekatan seperti solar cell ya. Solar cell kan memang berdekatan. Tapi nanti yang ada yang pakai sumbu itu pun jaraknya juga dekat. Di peternakan angin ini dia harus jaraknya jauh, karena bila dari turbin itu ukurannya panjang sampai bisa puluhan meter sampai 100 meter gitu ya. Sehingga jarak antar turbin itu cukup jauh, sehingga itu bisa digunakan untuk peternakan angin. Nah, walaupun kalau di dalam K3 itu ya keselamatan kesehatan kerja itu juga berbahaya sebenarnya, karena namanya turbin bergerak gitu kan, tapi ada kemungkinan bisa robos macam. Biasanya itu tidak dilakukan orang kegiatan di bawah. Tapi tanah yang luas itu bisa digunakan. Ya, biasanya peternakan bisa lah. Ya. Tapi kalau untuk manusia itu walaupun jarang terjadi, tapi kemungkinan itu ada. Tidak digunakan orang. Karena itu. Kita lihat yang gambar kemarin. Ya. Nah, ini ya. Tidak ada kegiatan di bawah sini. Ya. Di bawah sini tidak ada kegiatan. Nah, ini kan bergerak nih. Bahaya juga ya. Tapi kalau umpamanya dibuat untuk keperluan yang tidak ditempati atau digunakan kata manusianya di situ, itu masih bisa. Kemudian baru nanti kalau waktu mengambil atau hasilnya nanti baru pada saat-saat namanya angin ya, tidak selamanya akan ada kan. Saat angin tidak ada itu bisa diambil. Karena itu pada saat dia diam itu tidak berbahaya. Pada saat bergerak itu gimana pun itu ya ada resiko ya, pun kecil. Kalau manusia kan walaupun resiko kecil tidak boleh dipergunakan. Nah, areanya luas, diantaranya bisa digunakan karena tidak akan terhalang oleh seperti solar cell oleh bayangan ya, tidak akan terhalang oleh bayangan, sehingga tanaman pun bisa tumbuh di sana. Ini contohnya di Gansu ya. Jadi ada perkebunan peternakan angin bisa dibilang memiliki beberapa ribu turbin dan peternakan atau perkebunan biasanya disebut peternakan, jarang yang menggunakan peternakan dengan peternakan angin.
bentuknya sama ya. Jadi bukan seperti kita ternak binatang ya, dia adalah kumpulan dari beberapa, banyak ya, kumpulan dari banyak. Ini kalau di solar cell kumpulan dari banyak panel surya. Ini lepas pantai dimungkinkan karena ingat lepas pantai itu anginnya pasti lebih banyak kan ya, pasti lebih besar daripada yang di daratan. Makanya di pantai itu hampir sepanjang hari itu ada ya. Cuma nanti masih ada apa kecepatannya saja yang berbeda. Nah, cuma risikonya, yang kita bahas sedikit, itu komponennya, materialnya harus lebih bagus karena ada korosi dari garam ya. Kalau di daratan itu tidak ada, itu kecil ya. Pun udara itu yang korosi terhadap metal ya. Tapi kalau di pinggir pantai itu lebih besar karena garamnya tinggi. Dan untuk peternakan angin skala besar ya itu biasanya desainnya besar. Itu turbin angin dengan sumbu horizontal, sumbunya mendatar. Ya. Nanti ada beberapa yang skala kecil nanti bisa macam-macam. Cuman itu skala-skala kecil. Kalau skala besar itu hampir semua itu peternakan angin itu atau turbin angin itu menggunakan sumbu vertikal dengan 3 bilah. Dengan 3 bilah itu yang menggerakkan rotornya. Dan biasanya itu dia akan diletakkan atau dipasang pada sebuah menara ya. Biasa rangka sebenarnya di atas menara berbentuk tabung yang tinggi. Jadi kayak apa namanya? Sebenarnya kayak tiang gitu ya, tapi besar. Yang cukup besar ya. Sembarangkan. Yang di dalamnya itu nanti akan kita lihatin nanti ya. Sedikit simulasinya. Yang ukurannya dibandingkan dengan manusia nanti. Jadi dia sangat besar ya. Itu biasanya yang skala besar. Makanya tadi waktu kemarin kita bahas angin tenaga angin itu tidak seluas lokasi tenaga surya ya. Nah, dia angin itu sebenarnya panas pun ada, tapi karena dia untuk skala besar itu diperlukan kecepatan minimal angin supaya dia bisa. Dulu paling sedikitnya itu 5 meter per detik gitu. Sekarang ada turbin yang di bawah itu juga bisa. Yang sebagai besar seperti itu ya. Jadi di dalam menara berbentuk tabung yang tinggi ya. Tingginya itu bisa lebih 100 meter. Kemudian karena dia untuk masuk ke jaringan atau grid nanti ya, tenaga angin turbin individual tadi yang masing-masing turbin ya satu menara, satu tiang aja kan, satu turbin nanti akan dihubungkan tegangan menengah. 34,5 kilowatt 4.000 ya. Kemudian secara umum jaraknya ya 7 dimensi dan dimensi dari diameter daripada rotor keturbin. Ini lagi adalah diameter dikali 7 rotor dan dikali 7. Diatur antara masing-masing turbin. Ada jarak aman. Kenapa nanti kalau terlalu dekat dia antara turbin satu dengan kedua itu nanti dia akan mengakibatkan kalau istilah anginnya itu dia turbulensi. Jadi dia bukannya, jadi dia puting beliung lah gitu ya, istilah turbulensi ya. Jadi kalau pesawat itu turbulensi itu dihindari, berbahaya ya. Jadi putaran. Dia nanti malah bukan saling memutar, saling menyandarkan. Hanya ada jarak antara turbin pertama dengan kedua, jarak samping ke belakangnya ya, kira-kira 7 diameter daripada rotor. Saya akan menghindari terjadinya turbulensi. Di gunung
gedung bertingkat itu yang agak agak rapat itu sering terjadi turbulensi. Angin yang susah dikendalikan. Sedangkan untuk turbin angin arahnya itu bagusnya dari depannya ya, kan dia melawan. Sehingga nanti, nah, gimana Pak? Angin itu kan bisa datang dari samping, kiri, kanan, gitu kan, dari depan atau dari belakang. Hanya nanti ada dia bisa memutar ya, turbin itu bisa memutar, sehingga dia mengarah ke datangnya arah angin. Ya, nanti dapatkan daya yang besar. Nah untuk itu tentu dia punya motor ya, pemutar. Ya kan kita lihat simulasi nanti. Gimana dia supaya turbin itu arahnya ke arah angin datang. Nah, dia namanya angin datangnya kan tidak satu arah ya, sebelah kiri kanan dia yang memutar. Nah, sehingga nanti jarak antar turbin itu tidak boleh terlalu dekat. Kita lihat yang itu kemarin lagi ininya ya, karena dia tidak diam ini ya, arahnya tidak diam. Kita lihat dulu yang cukup banyak tadi ini ya. Nah ini ya, kan dia diam. Oh ininya kan, nah kan bisa aja di belakang sini bisa direct. Ini kan dia harus berputar. Kalau anginnya dari arah kiri, kalau tidak kanan kalau kita ya. Kalau arah dari kiri ya mutar ke sana, arah kanan, arah depan sini mutar ke sini, arah belakang sini. Sehingga dia harus diameter ini dengan diameter ini nanti putarnya tidak boleh bersentuhan pada saat dia berputar ya. Kan diam seperti ini, yang tiangnya yang diam ya, tapi di atasnya bisa berputar. Sehingga dia antara turbin angin dan turbin angin apa jaraknya 7D, diameter ini kan tengah ke sini ya, diameter ya. Sehingga dia ada jaraknya cukup jauh. Nah, sebenarnya kan lebih sedikit saja dari diameternya cukup sebenarnya kan, tidak akan saling bersentuhan kan. Nah, secara fisik dia memang tidak saling bersentuhan. Cuman anginnya nanti kalau ditaruh dekat ini, walaupun dia antara bilah ini walaupun diputar 360 derajat, ini juga diputar 360 derajat tidak akan bersentuhan, tetapi nanti masalah turbulensi angin tadi. Angin yang putaran anginnya nggak jelas itu ya, turbulensi namanya itu yang akan mengakibatkan nanti rugi kita dari segi daya. Jadi berputarnya nggak karuan nanti. Hanya kenapa? Ada jarak antara turbin ini dengan turbin ini, tujuh dimensinya lah ya, daripada diameter rotor. Nah, sehingga angin ke sini lagi udah normal lagi. Nah, kalau dari segi lokasi kan rugi kita. Kan? Jaraknya 7, padahal jaraknya 2 saja udah aman gitu ya. Tidak akan saling, jangankan 2, 1 kali 1,5 dimensinya udah aman. Ini 1,5 ini udah kan? Masih ada jarak setengah. Katakan ini 50 meter, masih ada jarak 25 meter antara ini kan. Tetapi itu kan tidak secara fisiknya baru ya. Antara gerakan anginnya itu dia akan terjadi turbulensi nanti kalau dia saling terdekat. Itu dia kenapa jaraknya kok jauh-jauh amat, kan sayang itu anginnya masih ada gitu kan. Nah itu yang tidak diinginkan karena adanya turbulensi udara. Karena angin itu datangnya bukan dari satu arah saja pada saat bersamaan ya, bisa dari kiri kanan. Cuma nanti dia mengarah itu adalah arah mana angin yang paling besar, diarahkan ke situ. Dan perlu tujuh jaraknya secara umum ya. Itu biasanya kalau daerahnya datar. Kalau daerahnya agak bergelombang itu ada lagi, karena gelombang itu dia mengakibatkan turbulensi juga. Kemudian ya sama dengan pembangkit lainnya untuk masuk ke jaringan ya dinaikkan lagi trafo. Nah itu berbeda kemarin dengan mikrohidro ya. Mikrohidro tidak pakai trafo karena dia dipakai skala kecil. Kalau angin yang skala besar ini ya untuk masuk ke jaringan. Walaupun jumlahnya tidak dijamin 24 jam itu ada terus-menerus. Tapi kan dia lokasinya cukup luas. Maksimalnya ya, tapi ada sebagian. Ini yang skala besar ya. Di Cina ini Gansu yang terbesar sampai sekarang ya. Biasanya nanti ada lagi yang terbesar lagi. Hampir 8.000 megawatt. Aja 8.000 megawatt satu lokasi pembangkit tenaga. Nah Indonesia saja itu seluruh Indonesia tambahannya ya, mulai dari zaman Pak SBY dulu itu sampai zaman Pak Jokowi ini kan hampir 4 periode, hampir 20 tahun itu kan akan membangun kita listrik 35.000 megawatt konvensional itu ya, termasuk terbarukan kecil ya. Ini Cina satu lokasi. Hampir separuhnya kita, lebih separuhnya. Kalau ini kan kalau dikali kan lebih dari hampir 36 ya. Kita 35.000 mega, ini 7.000
hampir 8.000 megawatt satu lokasi. Nah, India 1.500, kemudian Amerika 1.300. Dalam mega nih ya, megawatt. Itu 1 juta watt itu. Jadi 8 ini hampir 8 miliar. Kalau Cina itu ya 8 miliar watt. Amerika, kemudian India ada lagi, ya, mereka yang banyak. Ya. Karena lihat dari sini akan kelihatan ya rata-rata itu adalah negara-negara yang berada di daerah apa namanya benua ya, kontinental, bukan berasal di daerah-daerah yang kepulauan seperti Indonesia. Inggris ada, ini Inggris kepulauan ya, yang paling bawah. Watley Wine Farm ya, itu 520 ya. Itu dia United Kingdom Inggris ya. Nah, Inggris itu adalah negara kepulauan seperti Indonesia. Ya tidak melekat ke benua Eropa ya, walaupun dia disebut Eropa, tapi tidak melekat ke benua. Sama juga Indonesia Asia kan nggak melekat ke benua Asia ya. Itu termasuk Inggris termasuk ya dia karena berada di daerah utara peristiwa ya. Nah, Indonesia termasuk kecil ya. Kemudian karakteristik dan stabilitas generator. Nah, ini yang stabilitas ini yang agak susah diaminkan. Makanya pakai gear. Karena kecepatan angin itu berubah-ubah. Kalau udah air kemarin boleh dikatakan agak konstan, paling pada saat air kecil itu baru dia dikurangi dayanya. Jadi generator induksi yang sering digunakan untuk proyek tenaga angin ya tahun 80 sampai 90-an membutuhkan daya reaksi untuk eksitasi atau penerapan energi pada sistem fisiknya. Sehingga Garu digunakan dalam sistem pengumpulan tenaga angin mencakup kapasitor bank ya, kapasitor yang besar untuk koreksi faktor daya. Kenapa faktor daya? Ya, karena ini dia apa namanya generator biaya reaktif gitu ya. Ada apa lilitan sehingga faktor dayanya akan turun sehingga ditambahlah dengan kapasitor bank atau kapasitor bahasa kitanya untuk memperbaiki faktor daya. Nah kalau di PLN itu kan dia ada 85%. Di bawah itu nggak boleh. 15% paling besar ruginya. Kemudian jenis-jenis generator turbin angin juga berbeda-beda ya, jenis berbeda. Selama gangguan jaringan transmisi, pemodelan yang luas dari plastik elektromagnetik ya, karena dia kan taruh dalam gulungan ya. Ini dari tentang angin baru diperlukan operator sistem transmisi untuk memastikan perilaku stabil ya. Untuk supaya tidak terjadi banyak rugi. Khususnya generator induksi ya, tidak dapat mendukung tegangan sistem selama kerja. Tidak seperti generator sinkron kan dia berhubungan langsung. Ya. Kalau induksinya kan dia fluxnya yang disebutkan. Sinkron kan, lebih kuat ya, langsung di AC sama. Kalau ini tidak bisa se-AC, dia pakai gear. Ini adalah induksi ya. Gear. Nah, gunanya gear adalah pada saat kecepatan angin berbeda, digunakan gear yang berbeda sehingga putaran turbin akan sama. Saat angin kencang berarti gearnya kecil. Berarti gear yang kecil. Pada saat angin besar, yang besar kecil ya turun, naik lagi gearnya. Sampai batas tertentu ya tidak. Dia putarannya kecil banget itu nggak bisa lagi gearnya. Jadi nanti turbinnya akan di rem ya, matikan aja karena matikannya sehingga dia akan mati. Ya nanti karena kecepatan angin berbeda-beda, beda dengan uap, ya beda dengan air yang relatif tetap, sehingga generatornya juga menggunakan kecepatan variabel. Seperti motor kalau di uap itu adalah pembangkit untuk motornya kapal gitu ya, kapal kan variabel. Dulu ada peta ya, listrik kapal yang masih menggunakan itu bukan uap dia menjadikan gas. Nah, ini dia karena dia angin yang datang itu berbeda-beda. Sedangkan kecepatan putaran generator harus sama 50 sampai 60 Hz ya, atau 50 sampai 60 putaran per detik.
Ya, dia perlu konverter daya ya, parsial. Tidak sekaligus, karena dia nanti, kecepatan angin gearnya berbeda. Sehingga nanti kecepatan generator akan, outputnya akan relatif cepat. Kita tidak boleh itu turun naik ya. Karena nanti output dari peternakan angin tersebut akan dihubungkan ke pembangkit-pembangkit lainnya, harus masuk sinkronisasi nanti namanya. Kalau dari matahari itu sudah ada di kadang-kadang sinkronisasinya tuh di inverternya sudah digabung. Kemudian dari kelemahan tersebut nanti ada konsep modern yang digunakan untuk mesin pengumpan ganda, skala parsial atau generator induksi sangkar upaya. Jadi kamu yang harus kuat ya, pendapat induksi sangkar upaya atau generator sinkron. Secara permanen listrik ya. Apakah sistem konsumsi akan memasuk sebuah peternakan angin dengan sebuah jaringan dari jaringan untuk menentukan persyaratan interkoneksi di daya tegangannya berapa, frekuensinya berapa, fasanya berapa, itu harus. Ini akan mencakup faktor daya, konstanan frekuensi, tadi ya, jadi dia kalau 50 Hz 50 Hz turun, 60 Hz 60 Hz gitu ya. Makanya perlu gear tadi dia kan, perilaku dinamis turbin, tegangan angin selama gangguan sistem harus tetap. Nah ini yang banyak digunakan di negara lain, tenaga angin lepas pantai. Walaupun nanti juga ada bentrok dengan kepentingan lain seperti nanti untuk pariwisata. Nah, mungkin di daerah pariwisata itu dibangun turbin angin akan berbahaya kan? Atau di daerah pelabuhan, atau di daerah tersebut daerah tangkapan ikan nelayan. Jadi dia harus di daerah yang tidak digunakan untuk keperluan. Kalau itu anginnya bagus, kalau udah keperluan lain itu nanti bentrok kan? Harus nyala. Apakah yang tadinya digunakan untuk keperluan lain itu diganti dengan listrik? Tergantung nanti kan di daerah tersebut atau pemerintah daerah tersebut mana yang lebih prioritas. Tidak mungkin itu digabung. Pariwisata nggak apa-apa kan tinggi itu, di bawahnya pariwisata itu kan berbahaya bagi manusia. Tidak boleh ada kegiatan di situ yang permanen. Seperti ada peternakan tadi boleh aja kan pada saat itu lepas, kemudian pada saat ini dia di bawah lagi. Kalau pertanian kan agak susah karena gimana pun pertanian itu masih ada orang yang mengolah kan. Walaupun dia boleh dikatakan tidak ada apanya kecil ya apa namanya bayangannya, beda dengan swasta. Tenaga angin pantai ya, besar, kan listrik besar, itu dapat memperoleh angin yang lebih sering dan kuat yang tersedia di lokasi pantai tersebut. Memiliki, ini dampak estetika yang berdampak pada masyarakat. Nanti akan kalau tadi wisata itu atau daerah pelabuhan ya. Biasanya ini nggak daerah pelabuhan ya, biasanya paling di daerah nelayan atau kecil ya, besar itu kapalnya nggak besar. Seperti itu biasanya agak landai ya, sehingga dia tidak cocok untuk pelabuhan. Pelabuhan itu kan agak dalam namanya, kalau kapal nanti ini ya kandas kan, dia agak landai. Itu biasanya landai itu banyak yang untuk pariwisata. Itu yang harus dicarikan solusi. Tapi dari segi biayanya kan lebih mahal ya, karena pertama pembangunannya, berarti dia kan landasannya di dalam pantai itu kan lebih mahal akan daripada di darat kan. Darat langsung dibuat, itu akan dibuat dulu fondasinya yang ada air kan. Nah, gimana kemudian materialnya juga akan lebih lebih bagus, tahan korosi lah ya. Itu terus pantai ada 2 pusat besar ya, Simban, Vestas ya. Kemudian operatornya Orsted, Onteval, On, itu kan kalau ada pemilihan sepak bola itu ada yang itu jadi sponsor ya, paling jahat operator On adalah operator di Eropa dan Amerika Utara ya. Sampai 2010 itu pembangkit tenaga angin kapasitas 3,16 gigawatt ya, 2023 ya. Mega
beroperasi terutama di Jakarta Utara. PCM konsultan ya, lebih dari 16 gigawatt tambahan akan dipasang. Inggris, Jerman, dipasang. Nah, kalau Jerman memang di daratan Eropa, sedangkan Inggris di Kepulauan, di pulau berupa pulau kayak kita ya, Indonesia. Indonesia tidak banyak tenaga. Itu kemarin ya, apa namanya? Nih kita lihat peta angin dunia. Walaupun ini bisa berubah ya karena perubahan cuaca ya, bisa. Ini kan sampai data terakhir itu ya, nah, lokasi ini. Ya, dia yang arah-arah ke arah merah, kuning, oranye itu ya, itu sampai merah nanti coklat itu yang anginnya kencang. Sedangkan yang warna-warna biru muda apalagi ini kan Indonesia kan kebanyakan biru muda. Nah, salah satunya ada nanti ini agak tua di Sulawesi Selatan. Kemudian Sulawesi Tenggara juga ada, tapi yang selatan yang sudah hilang. Sumatera, Jawa, Kalimantan boleh katakan. Maluku ada yang agak-agak biru ya, birunya lebih tua. Nusa Tenggara. Saya pernah dulu melakukan pengukuran karena ada sumbangan dari Jepang dulu ya, pengukuran di Nusa Tenggara Barat ya. Tapi itu untuk skala kecil ya, skala kecil karena dia pengukuran anginnya kalau skala besar itu adalah 100 meter ke atas ya. Kalau itu nggak terlalu tinggi ya. Itu udah bisa masuk untuk tenaga angin. Tapi itu waktu yang tempat lokasi saya itu di Nusa Tenggara Barat di Desa Seriwe itu untuk skala kecil dia ya. Dia mataharinya bisa bagus ya, sama pinggir pantai ya, rata-rata matahari pinggir pantai bagus. Dan kapasitas tadi, kapasitas pantai diperkirakan akan mencapai 75 gigawatt. Ini aja ada juta, dia aja 75 miliar ya. Watt. Tahun 2020. Dari China dan Amerika. Tadi ya, katakanlah China Amerika. Kebanyakan di tadi negara-negara yang berada di kontinental atau di benua. Kemudian investasi ya, terus karena ini rata-rata ya, kalau Amerika dia sumber dayanya juga banyak ya, mereka punya minyak, punya batu bara, punya gas ya. Tapi mereka biasanya disimpan dulu, dia malah beli, kita beli, kecuali kadang sekarang nih minyak banyak itu baru dijual gitu, supaya menjaga harga minyak jangan terlalu tinggi gitu. Terus kan udah tinggi ya, satu barrel di atas $100 Amerika. China juga, China Amerika itu termasuk 5 besar penghasil batu bara dan punya cadangan batu bara terbesar juga. China dan Amerika. China, Amerika, India, Indonesia masuk ya, 5 besar atau 6 besar. Cuman kalau Indonesia pengekspor terbesar memang, tapi cadangannya bukan yang terbesar. Kita itu masih 10 terbesar di dunia batu bara. Nah, mereka punya batu bara besar gitu ya. Amerika, dia tenaga anginnya, tenaga mataharinya, ya. Nanti yang lain nanti ya ada yang kita barukan. Padahal sumber daya alamnya juga banyak. Minyak mereka tetap beli ya. Mereka selagi minyak murah dia beli. Karena dia kebanyakan minyak di Amerika itu untuk mengeksplorasinya biayanya lebih tinggi gitu ya. Jadi pada saat minyak murah dia tidak bisa bersaing dengan negara seperti Timur Tengah gitu ya. Pada saat mahal baru dia. Tapi di hampir semua energi juga punya. Seperti Indonesia. Indonesia kan gas yang banget, gas yang minyak kita tidak impor ya. Mereka walaupun besar, Cina tetap impor mereka karena kebutuhan mereka besar. Mereka tidak mau mengeksplorasi alamnya secara berlebihan. Batu bara itu Cina itu besar, sangat besar. Kanada, Cina, Amerika. Indonesia itu masuk 5 besar, apa pokoknya 10 besar Indonesia masuk. Cuman pengekspor nomor 2 atau nomor 1 di dunia Indonesia. Jadi akan cepat habisnya nanti. Nah, tetapi tenaga angin kita, tenaga matahari kita itu masih kecil. Tapi pemerintah sekarang sudah menggiatkan, karena nanti 2030 nggak salah, bauran energi Indonesia energi terbarukan tapi paling tidak 25%. Sekarang masih di bawah 10%. Inggris kan, kalau Inggris mereka di lepas pantai masih ada, tetapi masih tidak mencukupi kebutuhan mereka. Nah, mereka
Di Inggris itu nanti waktu tenaga laut nanti yang banyak. Ini angin di pantai. Tidak bisa terlalu jauh ya, materialnya terlalu mahal nanti. Karena dalam itu kan berarti kan tiangnya terlalu tinggi kan, hanya di lepas pantai yang tidak terlalu dalam laut. Sehingga mereka bisa menurunkan energi-energi seperti gas, minyak, ya. Apalagi sekarang perang Rusia dengan Rusia ya, sehingga negara itu sebagian besar negara Eropa itu mereka tergantung pada pasokan gas dari Rusia. Nah, Rusia stop nanti bahaya nih. Tapi Jerman itu udah ketar-ketir di Jerman. Nah, 2012 ini udah 10 tahun lalu ada 1.600 lebih ya turbin. Di 55 peternakan. Nah, kalau kita bagi 100 aja itu satu katakan bagi 100 saja kan lebih dari 16 bagi 50 berarti kan lebih dari 30 ya dalam satu peternakan. 55 peternakan 1.600 kan kalau bagi 100 kan 16. Jadi ini kali 2 ya 30-an lah ya masing-masing. Itu satu lokasi itu lebih sampai puluhan ya ratusan. Juga bisa menghasilkan di 10 negara Eropa baru ya, Eropa itu puluhan negaranya, menghasilkan 18 terawatt hour. Juga bisa untuk memberi daya hampir 5 juta rumah. Rumah ya, rumah bukan penduduk ya, rumah. Rata-rata 4 atau 5 satu rumah itu sekali aja bisa 10 sampai 20 juta orang terpenuhi oleh tahun 2012. Sekarang berkembang lagi. 2018 Inggris ada penangkapan pantai terbesar dunia dengan 659 meter. Lepas pantai. Kalau yang tadi itu kan lepas pantai dan di ini ya. Nah, ini kan ada yang 7.000, ini bukan lepas pantai. Nah, ini bukan lepas pantai. Anginnya biasanya lebih stabil dibandingkan dengan di daratan gitu ya. Hampir 6,5 ya, 650 lebih. Satu lokasi ya, nah, yang lepas pantai. Otomatis biayanya lebih mahal kan. Ini materialnya juga harus kena angin. Laut itu mengandung garam ya. Jadi ya, biayanya lebih besar. Ini langsung tanpa menggunakan kapal ini. Sampai 2 megawatt. Ini jaraknya di pantai nggak terlalu jauh 5 kilo ya. Di Portugis. Masih kelihatan nih. Kota pantai. Nah, itu nanti untuk transmisinya juga perlu biaya yang lebih besar kan. 5 kilo baru ke pinggir pantai kan. Biasanya bawah laut, biasanya kabel bawah laut. Ini beberapa di negara-negara di Eropa yang tidak sebesar tadi angka 8.000. Nah, ini dia di bawah 1.000 ya, 600-an. 400 sampai 600. Ini gawat. Di Inggris, Belanda. Kalau Belanda emang miskin sumber daya ya. Inggris masih ada, mereka masih punya lepas pantai tapi ya gas lepas pantai. Ya, dibandingkan Belanda itu wajar. Sebelum menggunakan listrik mereka kincir angin itu udah punya mereka kan. Walaupun digunakan untuk mengolah pertanian, untuk pompa air gitu ya. Sekarang sudah masuk ke tenaga listrik. Jerman juga sumber daya mereka usaha ya, rata-rata dari impor. Kemudian jaringan pengumpul dan transmisi. Ini yang biasanya kalau yang pantai tadi memerlukan biaya karena dia kan jauh dari pantai ini sekitar 5 kilo dari pantai. 10 kabel bawah laut. Dan di peternakan anginnya sendiri, jika turbinnya lebih ya, di peternakan turbinnya kan peternakan ya, turbinnya banyak. Nah, dia akan dihubungkan ya, satu sama lain. Dan baru nanti daya tersebut dimasukin ke jaringan. Nah, tapi ini jaringan transmisi sebenarnya. Bukan komunikasi jaringan transmisi. Komunikasi arus lemah.
komunikasi biasanya digunakan untuk selama Telkom ya. Dia bisa wireless, kalau ini nggak bisa. Tapi sudah ada di apa? Oh, apa namanya? Sebentar ini dulu. Di dekat Australia itu apa namanya? New Zealand. Mereka sudah dalam skala cukup besar ya. Transmisi listrik dengan wireless. Gitu ya. Sudah ada. Sudah dicoba gitu ya. Nah, itu makanya apa namanya? Teknologi itu berkembang terus ya. Dulunya nggak mungkin gimana listrik ya. Sambar kita, nanti ternyata sudah mulai ada. Tanpa kabel ya, wireless listrik tanpa kabel. Yang kedua listrik tegangan tinggi itu ya, tinggi. Kalau listrik tegangan rendah itu kan udah telekomunikasi itu kan, radio televisi itu kan listrik kan sudah ada transmisinya. Di transmisi diperlukan untuk membawa daya yang dihasilkan karena biasanya ya hampir kecuali diesel ya, kecuali diesel itu hampir semua pembangkit tenaga listrik apakah energi terbarukan apakah energi konvensional itu antara sumber pembangkit dengan penggunanya itu jarak cukup jauh oleh diesel. Kita perlu transmisi. Sehingga perlu pakai trafo tadi ya dinaikkan dulu. Nah, karena apa? Supaya nanti kita tidak perlu rugi-ruginya lebih kecil ya. Dengan tinggi itu dengan kabel ukuran kecil pun udah ruginya kecil. Walaupun semakin jauh dia pasti berkurang ya, maka trafo masuk lagi transformator kan. Ya kan belajar kalian fungsinya. Kemudian untuk lepas pantai ya perlu kabel bawah laut ya. Akan sangat mahal lagi kalau umpamanya tadi. Nah, di sini kita kabel udara gitu ya. Kalau tiang lagi mahal. Bawah laut dia tidak perlu tiang. Cuman dia perlu kabel yang ya kedap air supaya nggak konslet kan. Kemudian konstruksi saluran tegangan tinggi baru mungkin terlalu mahal untuk daya angin saja. Nah, makanya kebanyakan energi terbarukan itu biasanya dalam satu komplek itu tidak hanya untuk energi saja, biasanya digunakan untuk air. Umpamanya dipasangkan jalur untuk pembangkit bahan bakar konvensional. Kalau hanya satu itu saja, nah, investasinya mahal sehingga jual listrik juga tinggi kan. Ini hampir semua energi terbarukan itu ya. Nah, ini dia biasanya digabung dengan kegunaan lain. Seperti nanti tenaga apa namanya seperti tenaga biomasa tentunya sampah ya. Sampah itu kalau nggak diolah menjadi tenaga listrik kan biaya saja kan. Pengolahan sampah kan biaya. Itu diolah jadi listrik. Tapi biaya listriknya itu dihitung juga nih pengolahan sampahnya. Kalau hanya listrik saja itu mahal jatuhnya. Ini biaya pengolahan sampah berapa tadi nih kalau tanpa listrik? Nah, itu kan biaya semua. Tapi dengan listrik ada biaya, ada pendapatan kan. Itu gabungan biasanya yang digabung dengan kepentingan lain supaya biaya keseluruhannya tidak mahal. Kalau hanya untuk listriknya saja, semua energi terbarukan itu tidak baik, tidak ekonomis ya. Dia akan sangat mahal. Jadi digunakan untuk kepentingan yang digabung ya. Ini karena dia tenaga angin, negara maju saja seperti Amerika Serikat, itu juga masih masalah transmisi jaringan listrik. Karena yang namanya pembangkit tenaga angin biasanya di lokasi jauh daripada jaringan listrik yang sudah ada. Sehingga perlu lagi tambahan jaringan kan. Nah, ini kita masih kendala. Nah, biasanya kalau negara ini biasanya cuman ya kan nggak boleh subsidi kan. Nah, biasanya kalau di subsidi negara aman tuh. Negara yang terpencil ya, rendah, yang angin tinggi, pantai di mana kepadatan penduduk itu lebih tinggi itu, mereka jauh dari listrik yang umum gitu ya. Nah, kalaupun dibikin jaringan ke sana akan sangat mahal, rugi. Dibuatlah apa namanya pembangkit independen ya, tidak tergantung dengan jaringan nasional. Ada saluran transmisi yang tadi ya terlalu panjang, kerugian akan meningkat. Pakai trafo tadi ya. Ini ada juga, ini kalau di seperti Amerika itu kan dia negaranya kan negara federal ya,
Negara bagian itu punya wewenang-wewenang tersendiri. Yang federal itu ada tertentu seperti mata uang, pertahanan, keamanan, itu federal gitu ya. Pusat, tingkat pusat maksudnya. Jadi kita samalah di kita otonomi daerah. Itu tidak seketat di negara federal. Federal itu mereka itu punya otonomi sendiri. Ya, antara negara bagian itu bisa bertentangan aturannya. Sudah sulit ya membangun selatan Sulawesi karena bisa bertentangan. Tidak bisa pusat ini harus negosiasi antar itu negara maju, apalagi negara berkembang. Karena namanya pembangkit itu jauh dari pemakainya. Satu kecuali tadi PLTD gitu ya, PLTD kan boros minyak, leasing, kemudian polusi gitu kan. Kemudian proyek transisi daya multinegara tidak dianjurkan oleh negara tertentu ya, tidak semua ya, negara bagian murah. Maka aku nanti akan mengekspor daya dan yang pasti ya kan. Nah, seperti yang tersambung aja Malaysia dengan Singapura. Malaysia itu disubsidi minyaknya, Singapura tidak. Punya mobil, orang-orang punya mobil Singapura itu bawa mobilnya bawa bahan bakarnya ke Malaysia. Mereka kita terhubung tuh ya, Malaysia ke Singapura. Seperti ini juga ada negara bagian. Padahal ini negara sendiri ya, yang Malaysia Singapura berbeda negara aja. Yang subsidi adalah Malaysia, yang nikmati sebagian adalah orang Singapura. Kalau orang Indonesia itu ada jembatan juga, sana mungkin ke sana dia murah. Kalau di Indonesia aja pertama itu harganya sekarang kan 12.500. Di Malaysia itu waktu pertama masih harga 9.000, itu masih murahan Malaysia. Karena dia disubsidi sama negara. Makanya orang-orang yang kaya Singapura pun ke sana. Singapura kan lebih kaya dari Malaysia. Tapi dia tidak berani subsidi bahan bakarnya. Nah, Malaysia dia tidak importer 100% seperti Singapura ya, seperti Indonesia juga. Mereka juga menghasilkan minyak juga. Tapi walaupun tidak bisa memenuhi 100%. Dan di negara energinya gimana itu terjadi perbedaan-perbedaan sehingga tadi penolakan untuk melakukan transmisi. Ini berbeda tipe negara. Kemudian kapasitasnya masuk ke teknis tenaga angin dan produksinya. Sampai tahun 2015 ya, lebih dari 200.000 angin besar nih ya. Kapasitas 470. Di Eropa, Eropa Barat, kapasitas 100. Seperempatnya lah. Amerika kira-kira seperlimanya. Sedangkan Tiongkok itu lebih besar lagi, sepertiganya. Besar. Dari total keseluruhannya 15% lebih ya dari semua. Dari angin kita kecil sekali, keseluruhannya kita itu masih kecil ya, padahal kita terdiri dari matahari, panas bumi. Nah ada juga nanti panas bumi negara tertentu ya yang punya, biasanya punya gunung berapi. Dari 2000 sampai 2006 hanya tahu saja kenaikannya berlipat. Nah itu sudah terbukti ya. Cuman investasi awalnya mana saja. Dari awal-awalnya 80-an 90-an ya. Sekarang Cina. Itu mulai Jerman maupun Amerika Serikat. Cina. Sampai 2011 83 negara. Pasti yang dijual ya, yang masuk bukan yang kepentingan sendiri. Jumlah aktualnya dari daya listrik yang dihasilkan oleh angin dihitung dengan mengalihkan kapasitas. Tadi kapasitas seperti
PLTND, PLTU juga ya kapasitas berapa dan tempatnya dengan faktor kapasitas. Masih sesuai dengan peralatan dan lokasi. Nah, itu berarti kecepatan anginnya nanti kan. Nah, perkiraan faktor kapasitas untuk instalasi angin berkisar 30% sampai 20%. Jadi segitulah jadi listrik rata-rata ya, 35 sampai 40%. Karena itu sisanya hidrologinya ya. Ini dia perkembangan tenaga angin. Tahun 2016 nih, sampai 800.000 terawatt hour jam ya. Besar ya. Dan Indonesia termasuk daerah kecil. Ini jumlah pembangkitnya. Sama ya. Ini apa namanya? Diagram matang, terawatt juga kan. Ini antara daya dengan tahun kan. Ini juga daya dengan tahun. PMB 900 lebih ya. Sampai 2015 ya. Sekarang berkembang terus. Ini negara penghasil tenaga listrik tertinggi di dunia. Dalam terawatt hour, Amerika yang pertama, tipis dengan Amerika, China, Jerman, Spanyol, India, Inggris, Kanada, Brazil, Prancis, Swedia. Dan sisanya nanti di banyak negara ya. Besar, satu di banyak negara. Termasuk Indonesia. Negara sampai 2015 ya, Indonesia sudah. 2015 belum. Karena Indonesia itu diresmikan Pak Jokowi dulu ya, yang bangun dari Pak SBY masuk Indonesia. Indonesia hampir 19 atau 20-an ya, 18 atau 2018 atau 20-an baru yang di Sulawesi itu berjalan. Sekarang kecenderungannya naik terus ya, karena ini lebih ini ya apa namanya, sangat bersih gitu ya. Cuman mahal, tidak ada individu yang membuat ini yang sangat besar. Tenaga angin mencetak rekor baru pada tahun 2014, lebih dari 500 gigawatt kapasitas baru tambahannya ya. Gigawatt 50 miliar watt. Satu miliar menjadi pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 22%, masuk ke 60 gigawatt. Tahun 2015 hampir setengah dari semua negara masih tenaga angin ditambahkan kapasitas Eropa dan Amerika Utara. Jadi sudah agak merata. Dan tadinya hanya Eropa dan Amerika Utara negara. Cina, India aja negara. Ini beberapa dari Dewan Energi Internasional ya. Kapasitas energi angin terpasang 3 gigawatt ya, jadi totalnya 430 gigawatt. Jadi 70 gigawatt pada tahun 2015. Kemudian dari 2015 ya, tapi itu kan 9 tahun. Itu kenaikannya sangat tinggi ya, yang ketiga menjadi 400 ribu. 7 kali lebih, hampir 8 kali lipat. Dalam nilai ekonomi, energi angin sektor ini menjadi salah satu pemain penting di pasar energi. Tempat investasi mencapai 309 miliar dolar di euronya di sini. 4%. Bisa kata saya kecil ya. Karena masalah harga jualnya masih tinggi. Tidak pakai fit and tarif. Meskipun industri tenaga angin dipengaruhi oleh krisis keuangan global pada tahun 2010, dibicarakan gigawatt energi konsel ya, dikatakan bahwa kapasitas pasang tenaga angin akan menjadi 800 di akhir 2020 dan 4.000 pada 2050. 4.000 giga, 4 triliun itu, 4 triliun watt. Kemudian secara nyata, kita dengan rekor harga rendah. Nah, ini masalahnya karena bersaing dengan energi lain ya. Tidak bisa dia sendiri saja. Jadi kalau hanya membangun itu mudah. Nah, menjualnya nanti kan investasi besar tidak ada yang dijual ya nggak mau orang. Apakah itu negara, apakah itu swasta, apalagi swasta. Sekarang kira 30 US dollar megawatt hour. Kalau di Indonesia itu kan 1 kWh itu 1 kilowatt hour itu yang rumah tangga itu 1.400. Kalau industri lebih murah, salah.
Jadi kita itu subsidi di industri rumah tangga itu subsidi industri. Karena mereka kan dayanya besar. Kalau kita kan di rumah 1.300, 900, 2.100 itu kan. Kalau industri 20.000 watt kan. 50.000 watt satu industri. 30 megawatt awal. Di ini Eropa atau Eropa Barat nih ya, 2014 itu 44% semua kapasitas pembangkit baru adalah tenaga angin. Terbarukan maksudnya. Itu separuh dari tenaga. Karena mereka cocok, anginnya besar ya. Nah, sementara periode yang sama kapasitas daya pembangkit fosil akan menurun ya. Ya karena penggunaannya sama ya, jadi ada masuk angin ya fosil akan menurun. Fosil lebih banyak kecadangan jadinya. Pada saat energi terbarukan tidak beroperasi atau operasinya rendah, baru tenaga operasional ini dia bisa terpasang ya, sampai di Cina 3.000 megawatt, Jerman 5.000 megawatt, Amerika 4.000 megawatt, hampir separuhnya Cina. Karena mereka juga punya energi-energi lain ya. Nah, sambung sedikit ya, sampai jam 3 kita sambung ke yang bab keduanya, bagian keduanya. Nah, bagian keduanya ini. Penetrasi atau masukannya ya, masuknya. Angin adalah fraksi atau kelompok energi yang dihasilkan oleh angin dibandingkan dengan total pembangkit. Jadi semacam persentase lah itu. Tenaga angin pada pembangkit dunia sampai 2005 ada 3,5%. Tidak ada tingkat investasi angin maksimum yang diterima. Ini beda tiap daerah. Batas untuk jaringan listrik tentu akan tergantung pada pembangkit yang ada. Mekanisme penetapan harga, kapasitas dan penyimpanan juga sama ya. Dan peraturan di suatu tempat. Jaringan tenaga angin yang saling berhubung sudah termasuk ke pembangkit cadangan ya. Untuk mencegah kegagalan. Jadi jika ada angin nggak ada atau ada yang rusak itu tidak ada cadangan. Tidak bisa dia diandalkan sendiri seperti kalau mau batu bara itu bisa ya. Karena dia nanti turbinnya yang dibuat cadangan. Cadangan ini juga dapat diisi untuk mengimbangi pembangkit listrik yang bervariasi karena sama hampir semua pembangkit yang dikembangkan itu bervariasi angin atau matahari atau yang lain. Jadi menunjukkan bahwa 20% dari total konsumsi energi listrik tangan dapat dimasukkan untuk kesulitan. Jaga-jaganya ya. Dilakukan oleh diskusi dengan menangani yang tersebar 1.100 beberapa titik energi yang dapat dikirim atau tenaga air ya banget dengan permintaan dan saling berhubungan. Itu interkoneksi lah istilahnya kita ya. Ekspor tenaga listrik dan saling berhubungan. Satu daerah kelebihan akan diekspor ke daerah kekurangan. Makanya perlu interkoneksi. Di level 20 ada beberapa batasan teknis, tapi tidak secara ekonomis ya, ini masalah teknis. Cadangan pada saat karena fluktuasi daripada angin tadi. Dengan peralatan atau listrik berarti efek inflasi skala besar sistem nanti ke kesinambungan stabilitas tadi ya supaya stabil. Nah, sedangkan sumbernya tidak stabil kan, berarti ada cadangan tadi yang membuat dia stabil. Yang bisa berasal dari fosil ya atau pembangkit lainnya energi terbarukan lain. Itu pada saat matahari, gitu kan. Siang angin juga ada. Ya, matahari akan disimpan ke baterai. Pada malam hari angin nggak ada, matahari nggak ada angin yang kerja di matahari sama angin. Dia tidak bisa, tidak satu pun kecuali air tadi ya, itu yang bisa kontinu. Kemudian angka penetrasi energi angin dapat ditentukan untuk durasi waktu. Sering itu tahun. Akhirnya lah istilahnya. 1% dari angin setiap tahun menentukan kemungkinan berkoordinasi dengan substansi sistem yang lain. Tidak bisa angin 100%. Nah, penanganan lingkungan harian itu dicatat. Nah, kalau dia lebih disimpan. Nah, masalahnya penyimpan biasanya lebih mudah ekspor daripada penyimpan ya. Penyimpan itu mahal.
Industri musiman mungkin mengambil keuntungan dari angin yang kencang ya. Pada saat angin kencang, pasti kan pasokan berlebih ya. Nah, nanti pasti ada industri yang bisa menggunakannya kelebihan. Dari ekspor nih bagian yang kurang, tapi masih lebih juga. Nah, itu bisa digunakan. Seperti kalau kemarin kita di mikrohidro pada saat umpamanya malam hari tenaga sedikit itu kan dayanya berlebih. Nah, digunakan untuk pemanas atau untuk menggerakkan pompa air untuk irigasi gitu kan, atau untuk penyimpanan pendinginan gitu ya. Bisa. Ini juga seperti itu. Nah, pada saat tertentu ya artinya melebihi dari kapasitas yang dibutuhkan. Yang tidak rutin gitu ya, pada saat lebih saja. Pada saat ini dia udah gunakan energi lain atau malah berhenti. Biasanya gunakan energi lain. Seperti fungsi silikon, amonium, baja, dan nitrogen. Yang akan fasilitasi energi 100% dari yang bervariasi tentunya ya. Masih bervariasi. Pasokannya pasti bervariasi. Jenisnya juga bervariasi. Rumah ya dapat diprogram untuk menilai listrik tambahan sesuai permintaan. Misalnya dengan menyalakan termostat pemanas air jarak jauh. Jadi pada saat umpamanya banyak, udah bisa dinyalakan. Jika kita pulang sudah ada, kita dapat air hangat untuk mandi, untuk keperluan air. Di Australia ya, karena Australia Selatan menghasilkan sekitar setengah dari kapasitas Australia. 2011 tenaga Australia Selatan ya, kalau Perdana Menteri sampai 25% dari pembangkit tenaga listrik mengalahkan batu bara lebih dari seperempat ya. Cuma kan masalahnya tidak kontinu seperti batu bara. Batu bara kan kontinu juga bahan bakarnya ya dibakar. Pada tahap ini Australia Selatan bentar ya. Atau ya, populasinya hanya 7,2% ya, dia memiliki 50 atau lebih dari separuh kapasitas. Ini dia menyumbang ke bagian itu hampir sama seperti di Indonesia juga itu bagian listrik ya, lain semua daerah sama, apalagi ini perkiraan ya. Jauh secara mudah kayak pokoknya rata-rata lah ya. Kondisi kami lalu jadi jika ada pengembangan itu 4.000 jauh. Paling tidak nanti ini maksudnya apanya 2015 sebelumnya ya. Jadi kalau tadi mereka yang itu tapi di kapasitas besar duluan ya. Jadi penambahan ini juga itu nanti sudah cukup besar. Besar ini baru. Seperti adalah kita Inggris Jerman. Tenaga listrik yang dihasilkan dari angin dapat kecepatan angin pasti itu adalah kelemahan utama daripada semua pembangkit dari air. Itu setiap menit itu bisa berbeda.
kemudian juga ada listrik sekitar atau sekitar konsumsi harus tetap seimbang. Nah, kebutuhan itu ada tidak dipakai juga nanti ya. Variabilitas atau variasi ini dapat menghasilkan tantangan besar untuk saat terlebih ya energi yang mahal fosil saat kurang baru sifat terputus ini kan tapi tidak itu sifat tidak dapat dikirim itu artinya berlebih tidak bisa dia di bawah tempat lain ya kemudian air kemarin kan lebih ya kita sering buang kan kalau angin kalau air masih ada waduk angin tidak ada sama sekali ini buang juga harusnya mudah digunakan untuk pada saat angin kecil gitu ya bisa angin rendah gunakan pada yang kita disimpan belum ada teknologi sampai sekarang kalau air masih ada nah itu juga ya tapi angin sama sekali tidak bisa dan yang bisa dipanen nanti adalah pada saat itu listriknya ke besar dan gasnya lebih cepat dan bisa lebih itu sebenarnya nah ini kalkulator kenapa? Karena dia sudah AC kalau matahari kalau diperlukan nanti untuk kedua listrik bolak-balik kan dihasilkan searah. Kalau tenaga angin hasilnya juga bolak-balik. Jarang yang digunakan baterai. Ini biasa bisa digunakan pada saat kelebihan angin sangat kencang, tidak daya sangat bagus, kan? Penggunaannya tidak maksimal, tidak masih sana bisa digunakan. Karena anginnya tidak bisa disimpan. Sudah diekspor nih ke daerah yang kurang, tapi masih perlu juga. Kasih beban, dan siap bakal ya. Variasinya tadi. Apa cuma untuk baru kan? Variasi minimal tadi pakai baterai. Kalau dia tidak besar, sebagai angin kecil baterai. Tapi baterai emang untuk ini ya, data langsung baterai untuk listrik. Fungsi saat ini mengatasi penggunaan rehabilitas tadi atau variasi tadi sebagai jadwalkan belum ingat listrik dengan perusahaan besar sedikit alam mencegah yang gantung pastinya alam bisa macam. Pak, maaf Pak, suaranya patah-patah. Ya, tetap digunakan cadangan ya untuk pada saat sumber anginnya turun atau malah tidak ada sama sekali gitu ya. Karena dia untuk memutar turbin itu perlu kecepatan minimal walaupun teknologi sekarang sudah membuat angin yang lebih pelan pun bisa menggerakkan turbin. Tapi tetap aja nanti pasti daya akan lebih rendah. Nah, dalam kasus tertentu peningkatan break perkiraan ya fleksibilitas dapat digunakan untuk mengambil penyelesaian angin dari 20 ke 30 atau 20%. Kira-kira berapa? Itu biasanya dari data statistik ya dicatat. Oh ini kira sekian persen ini kita seperti cadangan. Ya. Bulan-bulan ini nih cadangannya sedikit aja karena angin lebih banyak kan dari bulan ke bulan kan beda-beda anginnya ya. Ini bisa juga baterai.
jual kelebihan dari listrik tentang kebutuhan cadangan. Di baterai itu umurnya lebih pendek ya, investasinya cukup mahal. Tapi itu kan daripada energinya terbuang kan. Inggris ada 124 bisa ya dari 2008 sampai 2010 ketika output angin negara turun menjadi kurang dari 2%. Tadi kan ini 20% paling tidak, ini sampai 2% yang terpasang. Jadi hilang 98% hilang. Denmark malah bisa kurang dari 1%. Nah, itu menunjukkan ketidakstabilan angin tadi. 100% ya. Dari 100%, 95%-nya tapi itu digunakan cadangan tadi. Apakah menggunakan baterai, menggunakan energi fosil, batu bara, atau gas. Karena nggak mungkin kan dimatikan. Protes apa ini negara maju itu, ya, berapa waktu tertentu ini listrik mati itu bisa nutup. Kalau kita kan kalau kita yang pakai yang pakai meteran tanpa token aja kan kena denda kalau nggak bayar ini, bisa diputus gitu kan. Kalau yang token apalagi nggak ada ininya langsung mati kan. Tapi pada saat listriknya mati jam-jam kita tidak dapat kompensasi. Di negara maju ada. Jadi mereka antara konsumen dan produsen itu seimbang. Jangan hanya produsen saja yang menuntut. Kalau kita kan nggak bisa. Karena satu-satunya pasokan listrik kita PLN kan. Kalau kita nggak mau ya dari mana kita masa pakai genset. Nah, negara maju seperti ini. Kan dia perlu cadangan. Mereka tidak bisa. Listrik anginnya nggak ada, nggak bisa. Mereka harus jenisnya diperbanyak. Jadi kita angin nggak ada, matahari dong. Mati nggak ada, yang lain dong. Nah, kan kita saling mengikuti. Ya, pasokan tadi dari kapasitas itu tidak terlalu jauh dari ada pemadaman wajar di mana ada ya. Pemadaman bukan hanya karena pasokan dari pembangkit, tapi juga dari jaringan. Yang pembangkit listrik panas seperti uap, batu bara ya. Harus studi dari jurnal Apply Metodologi dan Klimatologi ya. Cuaca lah ya. Hubungan satu atau lebih lada angin dapat membuat rata-rata 33% dari total energi yang dihasilkan. 8% dari total kapasitas atau kapasitas pembangkitnya ya. Terkoneksi lagi kan. Tapi masalahnya ya kalau umpamanya yang dihubungkan tersebut juga anginnya tidak ada ya sama saja. Tapi kan biasanya tiap daerah tuh angin akan berbeda-beda. Satu daerah turun, daerah lainnya masih ada. Sehingga dia bisa digunakan untuk daerah lain. Itu tentu dengan jaringan listriknya interkoneksi jadinya. Seperti di Indonesia itu Jawa Bali lah ya. Beban bisa sumbernya bisa berbagi beban. Jadi daerah tertentu angin kurang, mungkin daerah lainnya lebih tinggi. Dan sebaliknya pada saat angin banyak gitu ya, angin bahkan meningkat penetrasi sampai 60%. Dapat melampaui semua sumber dari listrik lainnya di dunia. Tetapi kan tidak menerus-menerus ya, energi yang mahal tadi dimatikan dulu kan. Sangat besar. Sepanjang umpama jam-jam awal ya, nomor 1 2012, tenaga angin mencapai tinggi dari posisi tenaga listrik. Saat itu ya, 90% dari total permintaan. Hanya dari angin saja ya, berarti 40% kurang dari yang lain. Tapi kan tidak bisa terus-menerus. Itu besoknya belum tentu, gitu kan? Kan di Denmark juga kita pasti sebesar 30%. Lebih dari 90 jam ya, ada batasnya kan? Setelah 90 jam ya beda lagi. Dia tenaga angin juga menghasilkan 100% daya puncaknya. Bisa sampai 122%. Lebih. Cuman batas waktunya terbatas kan. Nah, nih yang tadi di bawahnya kan bisa tanaman, bisa apa kan jaraknya jauh gitu ya. Tapi tidak bisa masih berbahaya kan namanya dia bergerak ya. Nah, ya tidak mungkin orang akan aman lah di situ.
Nah, biasanya dibuat untuk peternakan. Jadi kalau binatang itu tidak terlalu resiko lah gitu ya. Jadi dia jaraknya tadi yang 7 minimal 7 diameternya tadi antara ini. Karena ini bisa dekat kan, tidak saling kena kok. Mungkin kan lebih dari diameternya aman, tapi yang semestinya tadi turbulensi udaranya nanti akan mengganggu yang berikutnya. Bukan dapat tenaga baik, malah dia berlawanan, bisa berlawanan. Badan Energi Internasional ya, pada 2006 mengajukan biaya untuk mengulang selang sebentar ya atau sesaat sebagai fungsi pasar energi angin dan total kapasitas yang negara seperti pada tabel di bawah. Kenaikan biaya operasi sistem euro per megawatt ya awal untuk masa angin 10% dan 20%. Jadi pada saat ini ya yang 10% ini tadi cadangan tadi ya, ada cadangan dari 20 cadangan. Jadi cadangannya hanya 10%, ini cadangannya ya. Tapi dia biayanya hanya 2,5 euro per megawatt. Jika anginnya berkurang, nah, itu cadangan makin besar kan? Nah, biayanya akan naik lagi. Karena ini berarti di sini apa? Ini digunakan energi fosil ya untuk cadangan tersebut. Dan turun fosil ya. Semakin sedikit cadangannya, tentu energi fosil semakin sedikit yang digunakan, sedikit biayanya akan semakin kecil. Swedia yang kecil. Artinya apa? Berarti mereka banyak di mereka katakanlah Jerman dengan Swedia ya, tapi di Swedia itu naik juga sih, 0,3 sampai 0,7 kan, kecil. Tapi mereka kenaikannya itu energi fosilnya sedikit, tapi dia banyak menggunakan energi-energi yang terbarukan atau energi yang biaya murah, gitu. Air. Gitu. Nah, dia kan cukup ya, air banyak. Jadi ya, nah kalau Jerman berarti dia ke energi fosil. Atau malah Finlandia ya, dari 0,3 sampai 1,4 kali 5 kali lipat. Energi fosil. Nah ini dia, Norwegia itu adalah waktu pembangkit PLTA gitu kan, ini salah satu di Eropa yang terbesar ya tenaga airnya. Sehingga dia angin nggak ada ya pindahnya ke air aja kan. Nah kalau angin ada lagi airnya dikurangi, kenapa? Bisa ditabung kan, karena waduk. Sedangkan di Jerman tidak, dia lebih banyak menggunakan batu bara atau gas ya. Mereka kan punya impor gas terbesar dari Rusia. Ini dia konversinya tadi, sampai situ dulu ini untuk kita ya. Ini enggak ada. Nah, kemudian ini bisa kita gabung dengan energi terbarukan lainnya seperti ini tadi, Swedia ini tadi ya. Angin yang ada ya bisa matahari gitu ya. Nah, matahari. Tapi kalau dua-duanya ada ya gunakan dan disimpan ke baterai, biasanya yang baterai itu kan angin atau yang banyaknya matahari, sehingga penggunaan energi fosilnya akan berkurang. Nah, nanti di Eropa itu kan dia musimnya musim panas atau musim dingin gitu kan. Saja kali ini. Nah, sampai di sini. Nanti ini besoknya nanti kita lanjutkan ke yang bisa diprediksi dari pembangkit. Lalu prediksinya tidak 100% ya, biasanya hanya berapa persen. Ramalan lah istilahnya ya. Biasanya itu diambil dari data statistik. Jadi bukan perkiraan tanpa dasar ya. Walaupun itu nanti juga berubah karena perubahan cuaca tidak bisa kita prediksi 100%. Bulan yang sama, tahun berbeda itu bisa berbeda. Ya, karena tidak sama. Tapi rata-ratanya biasanya sama gitu ya. Pokoknya tadi bulan di kita Januari musim hujan gitu ya. Itu rata-rata Januari ya dari tahun ke tahun musim hujan. Walaupun lebat kurangnya hujan itu bisa berbeda. Juga angin nanti. Itu bisa diprediksi ya dalam persentase tertentu. Nah, jadi sehingga diperkirakan nanti pada bulan-bulan ini nih kita dapat energi angin sekian. Jadi cadangan energi fosil cukup sekian saja ya. Nah, kemudian dari matahari berapa ya, itu bisa matahari lebih mudah diperkirakan daripada angin. Nah, musim deh ya. Mudah diperkirakan daripada angin ya. Cuman kalau matahari kan pasti malam nggak ada ya, tinggal siang aja. Kalau angin ya
Ya malam juga ada, malam juga bisa tidak, siang ada bisa juga tidak. Ya, makanya dia yang bisa diperkirakannya lebih kecil lah daripada matahari. Sampai di situ dulu kita pertemuan kita sampai UTS ya. Jadi kita angin contoh sedikit ya. Ini lihat turbin angin yang ukurannya besar ya. Nanti kita lihat lagi yang bentuk-bentuk yang kecil nanti. Yang banyak itu digunakan, wah, cuman biasanya individual ya, tidak masuk ke jaringan. Kalau yang turbin angin skala besar nih, dia terhubung ke jaringan. Ini bisa kita sedikit. Masalah skalanya ya. Sangat besar ya dibandingkan manusia. Ini bisa berputar ya. Angin sini ya. Angin datang dari samping dia berputar. Gila. Ini yang jaraknya bisa sampai 100 meter. Ini bisa orang bisa tidur-tiduran di sini nih. Yang pakai gear tadi kan. Karena kecepatan ini turbinnya perlu kecepatan tetap kan. Sedangkan angin nggak bisa tetap. Nah, ini betul. Dan ada pengereman pada saat terutama di negara Eropa negara tertentu lah ya. Itu karena ada nanti musim badai gitu ya. Kecepatan anginnya sangat tinggi. Nah, ternyata harus tetap. Sedangkan putaran turbin tidak dijamin kecepatannya tetap. Sehingga pakai gear ini dengan roda gigi. Mengatur kecepatan supaya konstan. Sampai batas tertentu ya. Kalau sudah terlalu rendah ya nggak bisa. Kalau terlalu tinggi lebih mudah, dia rem. Dia punya pengereman. Tapi kalau terlalu rendah nggak bisa. Batas rasio gearnya berbeda ya udah sampai situ dia akan di stop. Karena percuma juga menggerakkan turbin tidak ada listrik, buang energi aja. Nah ini dia. Ini 1500 berarti dia 4 kutub itu ya. Kalau 3000 baru dia berkutub. Generator. Ya. Tentunya sangat besar. Karena dia nanti akan terhubung ke jaringan listrik. Tidak perlu dia di inverter karena sudah menghasilkan listrik bolak-balik. Nah, yang searah itu hanya solar cell. Nah, sampai di sini kuliah kita ketemu lagi nanti langsung di ujian ya. Setelah Lebaran, kemudian 2 minggu setelah ujian nanti kita baru lanjutkan.